Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peternak hebat. Bangga menjadi peternak Indonesia. Nah, alhamdulillah siang ini kita mau jalan-jalan, atau mungkin lebih tepatnya kita mau belajar lagi ke salah satu kandang yang sangat luar biasa. Nah, kenapa luar biasa? Karena di kandang ini itu ada kurang lebih 700 ekor domba dorper full blood, dan bisa saya katakan istana domba dorper. Nah, di video ini kita akan belajar langsung dengan ownernya, Abah Aguan Blitar ya, lebih terkenalnya seperti itu. Dan tidak usah lama-lama, langsung aja kita let's go. Saya Aguan Blitar, ya, pecinta perwedusan. Pecinta belajar arahan dan bimbingan. Oke, Bah, ini untuk nama farm dan juga lokasinya ada di mana, Bah? Ya, Dorper Prime Indonesia ini ada di Blitar, ada di Jiwut dan di Serengat. Desa Jiwut ya? Iya, ada. Setengah. Oke, nama farmnya tadi Dorper Prime Indonesia. Dorper Prime Indonesia yang beralamat di Desa Jiwut, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Wah, ini kan mungkin kalau saya tanya-tanya masalah perawatan dan lain sebagainya mungkin udah umum ya. Iya. Artinya saya pengen mengulik lebih jauh ini, bahwasanya ternak makhluk hidup, terutama di domba ya, itu kan tidak mudah dan tidak murah. Artinya dengan investasi yang sangat besar ini, kok jenengan kepikiran untuk ternak domba tuh, Bang? Apa ya? Saya seneng ya. Apa ya? Ternak ruminan ini saya seneng, demen ya. Gimana ya? Jadi ya saya menjalani semua itu dengan bahagia dan senang hati. Oke. Ya. Jadi memang berawal dari hobi tuh, Bang? Ya, hobi ya. Dulu sekedar punya aja dulu. Terus apa? Lama-lama ikut di apa? PE ya, kontes ya, kontes itu. Terus selesai di PE, ganti aliran ke perah. Ke perah, selesai aliran ganti perah, ganti ke merino. Dari perah ke merino. Iya, yang ke merino. Sampai akhirnya? Merino sempat vakum saya. Vakum berapa tahun ya? 4 tahun lah saya vakum. Iya, 4 tahun. Tempat kandangnya sudah ganti acara, ganti peruntukan kandangnya. Nah, terus baru 2 tahun yang lalu ini baru mulai dorper. Oke, 2 tahun lalu ya. Berarti sebenarnya Pak Haji ini sudah mengawali ternak itu di tahun berapa tuh? Baru tahun berapa ya? 2008. Wah, ya nggak baru, Pak. Sing luwih akeh banyak. 2008 ya. Berarti dari PE kemudian ke dari ini dulu Jawa Randu, saya ke pasar. Saya kesenangan saya kan nongkrong ngopi di pasar toh. Pasar kok wedhus apik, terus saya beli. Lepas di rumah gitu. Itu aja dari awalnya. Terus diopeni, didol loh, rugi. Belinya waktu itu masih berapa ya? 500 gitu ya. Didol, diopeni pirang bulan gitu. Didol nih, wah rumah aku sebadi lemu-lemu gitu kan, gede-gede. Ya yang ini 350. Ya itulah, aduh Pak. Tapi seneng kabarnya ya, gitu bagian dari kisah kehidupan gitu. Iya. Baik, sampai akhirnya ketemu ke yang pas nih. Iya, dorper ini karena kebutuhan, Mas. Kebutuhan. Saya ada
usaha kambing guling kan. Oh ya, kambing guling. Ya, kambing guling ini udah tahun ke-10 lah ini. Kambing guling ajib nih. Ajib. Nah, selama ini saya pakai cross dorper F1. Saya beli dari sahabat saya, dari Pak Yudi Kuntara, beli di Bandung. Beli sana. Nah, terus lama-lama kok jiwa ternaknya memanggil gitu. Oh gitu. Ya, akhirnya kembali ke ternak. Wah, luar biasa. Nah, jadi kalau mengulik sejarah itu memang perjuangannya luar biasa, Bang. Artinya dari berganti biasa-biasa. Anu mau sekolah anu SPP ini larang. SPP ini larang mau sekolah itu. Oke, Pak. Ini sebenarnya juga jadi pertanyaan saya. Kan memang dari segi investasi kan nggak murah tuh, Pak. Apalagi dengan kualitas domba-domba full blood ya. Hampir berapa, Pak, populasi yang ada di sana? Sekarang ya udah 700-an lah ya. 700 ekor ya. Dulu Itu kita impor kan 500 full blood semua. Dulu kan kita impor 500, sekarang udah beranak di sini, udah lahir di Indo ini udah 200-an lah. Dan banyak yang twin. Oke. Dulu itu twin dorper yang beranak twin tuh, beranak kembar itu kan, wah itu puja-puja lah, langka lah dulu. Betul. Pertama saya juga kemarin. Sekarang ya alhamdulillah rezeki Gusti Allah tuh paling kemudahan kita. Ya mungkin karena dilihat kok seneng jagoan kok seneng karo wedhus karo dorper sing lahir twin, akhirnya dibanyaki yang twin. Oh. 60% lebih nih, separuh lebih. 60% ini twin ya. kan? Oh, twin. Tapi yang untuk lahir triplet gitu belum ini, Pak. Triplet di Indo saya belum pernah lihat. Karena kan kita kan sistem kawinnya kan alami ya. Iya, betul. Berarti kalau yang triplet itu biasanya yang embrio transfer. Oh, model kawin suntik gitu nih? Bukan kawin suntik, bukan inseminasi buatan. Jadi jadi dibuahkan di luar, jadi embrio dimasukkan. Oh. Ya terserah kita mau masukkan 3, 4. Oh gitu ya? Ya di Australia kan gitu, embrio transfer. Jadi nggak kawin alami. Nggak kawin alami. Oke. Dan itu mungkin dari segi teknologi untuk lahir triplet juga lumayan ya? Ya bisa, sangat bisa. Cuman nggak disarankan sih Mas, kalau gitu domba ya? itu ya. Nggak sarankan, ideal itu twin itu sudah ideal. Karena kan dia nipelnya dua, cuman 2. Kalau lebih dari 2, pasti itu ada ya kita lebih repot, lebih biaya juga karena harus performance anakan ini kan kita harus create dia sebagus mungkin kan, seoptimal mungkin. Jadi dia dorper tuh genetikanya udah bagus. Tapi kalau dia nggak di drive untuk memunculkan genetika terbaik dia, ya nggak muncul. Ya. Genetika yang bagus itu hanya modal dasar. Tapi kalau gitu nggak kita upayakan agar dia muncul keunggulan genetiknya dia ya biasa-biasa aja. Oke. Bukan biasa-biasa, sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain. Ya, tidak istimewa gitu. Lah, kalau anaknya lebih dari 2, nah ini kita tingkat kita lebih. Misalnya yang di silang ya, di crossbreed sama Garut. Okay. Garut itu kan prolific. Ya, anaknya bisa 3. Di tempat saya ada 6 anaknya. Tapi kan dia ini nimpalnya cuma 2 gitu loh. Yang 4 gimana nasibnya gitu kan? Atau ya kalau cuma 2. Kalau dia anaknya kuartet, anaknya 4, ya yang 2 kayak gimana gitu. Oke. Ya kalau cuma 1 ekor 2 ekor dia nggak masalah. Tapi kalau kita udah skala industri, ya madu. Iya. Repot nih. Ya agak. Oke. Karena minimal dia sebulan pertama itu dia harus sama induknya. Selepas sebulan sih bisa sih kita rekayasa dengan sistem pakan yang cuman di sebulan pertama disarankan sebulan pertama itu jangan dipisah dari induknya dulu. Tetap harus butuh kolostrum, butuh ini, butuh kasih sayangnya, butuh ininya gitu. Oke, tapi biasanya kalau udah lepas sapi di umur berapa tuh? Kalau di dorper frame? Lepas sapi itu terminologi lepas sapi itu apa yang sudah tidak menyusu induknya gitu ya. Sudah dipisah 2 bulan. 2 bulan. Karena di
bawah 4 bulan masih kita anggap masih bawah prasapi. Oke. Oke, Bah. Ini juga sering ditanyakan nih sama makhluk-makhluk YouTube nih, Bah. Bah, apa namanya? Banyak yang komen bahwasanya ngapain sih kita beli domba impor? Kok nggak mendingan beli sapi aja, anakan sapi atau apalah? Kemudian ada juga yang mungkin belum tahu, Bah, ya, belum tahu pemahaman terkait dengan domba-domba impor. Nah, Bah, mungkin bisa dikasih gambaran tuh, kok kenapa lebih tertarik? Masalahnya sapi guling nggak ada gitu loh. Iya juga sih. Bener. Kalau ada sapi guling mungkin saya impor sapi. Ya memang Dorper ini kan dia the best genetik untuk pedaging ya. Jadi udah nggak bisa dipungkiri lagi karena sudah diakui seluruh dunia. Untuk pedaging the bestnya itu Dorper. Quality, sudah quality. Kalau untuk quantity Texel. Texel kan lebih gede. Texel lebih gede dari Dorper. Lebih panjang, lebih performa lebih gede. Dagingnya lebih banyak. Tapi secara kualitas Dorper lebih banyak. Dorper ini kalau sapi itu kelasnya udah Wagyu. Black Angus, gitu. Kelas-kelas yang premium. Dorper itu sih pilihan sebenarnya. Teman-teman kalau beternak itu sebenarnya nggak ada yang jelek kok, semua bagus. Mau lokal ya bagus, mau yang impor yang bagus, mau memainkan crossbreed sama bagus. Yang penting kita itu seneng, kita cinta, kita itu passion kita ada di situ. Dan dilala, saya sukanya yang full blood. Gitu. Ya sudah. Enggak. Jadi wes nggak usah diperdebatkan ya, bahwasanya memang nggak perlu diperdebatkan. Lo pada APKB, semua bagus. Betul. Kalau memang kalian suka yang lokal, ya nggak apa-apa beli lokal. Bagus. Kalau pengen yang Dorper atau Suffolk atau Texel, ya monggo. Nggak ada yang masalah, nggak ada masalah, Pak ya. Pak Tino Sidin. Gambar bagus. Baik. Bagus. Tapi kalau hitung-hitungan bisnis tuh gimana, Pak? Ternak Dorper tuh, Pak? Ya bagus. Karena kan semua itu dalam konteks perdagangan itu semua tidak ada satu barang pun yang tidak bisa dijual. Jangankan barang yang bagus, barang yang jelek aja laku, ya kan? Jangankan barang yang halal, yang haram aja laku gitu. Jadi ya kita yakin dan alhamdulillah sejauh ini ya alhamdulillah bagus. Penjualan kita ya bagus. Iya, termasuk yang jadi pertanyaan tuh, Pak. Memang kok gak payu nang pasar gitu kan. Ya memang. Tapi kenyataannya memang jualnya nggak di pasar. Dorper itu kan dibutuhkan untuk perbaikan genetik, ya otomatis yang membutuhkan itu ya teman-teman peternak yang butuh perbaikan genetik. Saya gundul nih, jangan pernah nawarin saya sisir, jualan sisir. Saya nggak perlu sampo, nggak perlu sisir. Ya saya nggak butuh, jadi ya itulah kita temukan market yang tepat. Tapi kalau di Indonesia sendiri untuk market full blood Dorper ini gimana, Pak? Jumlah kebutuhan konsumsi daging di Indonesia itu kan jauh di bawah rata-rata, hampir kita nggak usah ngomong dunia. Asia Tenggara aja kita itu termasuk level terbawah. Kebutuhan daging, konsumsi daging. Otomatis kebutuhan untuk itu kan masih tinggi. Ya. Dorper ini menjawab sebagai solusi bagaimana kita menghasilkan daging yang bagus dengan waktu yang cepat dan dengan biaya yang lebih murah. Itu biaya lebih efisien. Ya, itu Dorper jawabannya. Itu setahu saya belum ada tuh jenis lain yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, saya nggak perlu sebutkan jenis yang lain, tapi saya belum menemukan. Mungkin wawasan saya kurang luas mungkin ya. Tapi sejauh yang saya tahu, untuk memproduksi daging sehat, daging bagus, daging dalam waktu yang singkat dan biaya murah, Dorper.
luar biasa. Iya, enggak. Oke. Kebanyakan lihat YouTube-nya jenengan. YouTube enggak karu-karuan ini. Karena memang kalau melihat di teman-teman ya, saya kan juga peternak nih, Pak. Ya. Tapi ya kecil-kecilan aja, apa domba-domba lokal dengan teksel-teksel cross gitu. Ya. Dan itu memang apa ya? Bener jenengan bilang tadi bahwasanya kalau kita sebenarnya bagus, cuman dalam waktu yang memperoleh hasil dari waktu yang singkat itu susah gitu. Nah, Genetik, balik ke genetik, selain makan ya. selain pakan. Makan, kesehatan, kebahagiaannya dia harus kita ini ciptakan gimana domba kita bahagia, biar sehat, biar dia memproduksi dagingnya juga. Dia berterima kasih ke kita itu melalui memproduksi anakan yang bagus, melalui anakan yang sehat, daging yang sehat. Itu feedback ke kita kan gitu. Oke. Lama kita memperlakukan mereka itu dengan baik, memperlakukan mereka dengan kita benar-benar kita paham apa yang dia inginkan, dia butuhkan, ya insya Allah dia juga berterima kasih sama kita. Benar-benar. Berkaitan dengan ini, Pak, karena kan populasi ini yang full blood sudah hampir berapa tadi? 700 ekor ya. 700. Apalagi yang lahir di kandang sini kan ada kurang lebih 200-an. 200 lebih. Nah, Bah, ada nggak permintaan-permintaan yang kalau dulunya kita itu impor, sekarang kita ekspor tuh, Bang. Mungkin dari tetangga-tetangga kita lah, Malaysia atau Maunya gitu, tapi Indonesia ini kan lagi ini ya, lagi statusnya apa PMK ya. Kalau PMK itu kita udah di blacklist di mana-mana. Oh, Nggak bisa ngapa-ngapain kita. gara-gara efek yang PMK ya, sapi itu kemarin. Iya kan PMK ya ke sapi dominansi ya itu, sapi, domba, kambing yang berkuku belah ya toh. Nah itu kita udah nggak bisa kemana-mana ya, udah dalam negeri aja. Sementara ini di dalam negeri ya. Malah lama mas, ya? PMK itu kan dari kasus terakhir minimal 5 atau 10 tahun baru dia direview, prosesnya panjang. Iya. Ya kalau kita mau bebas PMK, status bebas sewa ya nanti paling anak cucu kita ya nanti yang baru bisa. Itu pun dari kasus terakhir ya. Iya. Terakhir. Oke, kalau gambaran dari mana namanya, dari luar negerinya tadi ya, bahwasanya Indonesia ini di blacklist sebagai masih punya Ya, kasus PMK. Tapi kalau ngelihat secara fisik nih sehat semua, Pak? Iya, kan itu ini ya sudah ada peraturan, sudah ada aturannya itu internasional. Jadi bahwa negara-negara yang sedang terjangkit PMK itu dilarang untuk melakukan transaksi internasional. Ekspor dia boleh, impor dia boleh, tapi Impor dia boleh, ekspor ekspornya dia nggak boleh ya. Iya. Dan ini dampaknya juga ke produk-produk di Indo. Kita produk kayak buah, sayur dari Indo itu karena di sini lagi PMK, mereka juga menafikan gitu loh. Kan karena bisa ya kekhawatiran penularan. Iya, kan? Akhirnya ya negara-negara sekitar kita kayak Thailand, kayak Kamboja, Vietnam itu yang lebih diterima. Oke. Sayur buahnya mereka lebih, dan mereka lebih bagus sih memang. Leres. Karena ini juga Pak, beberapa komentar di YouTube saya tuh ada juga teman-teman yang dari luar negeri itu ikut nyimak lah. Nah, saya mungkin Iya. nanti ketika video ini tayang juga ada mereka-mereka yang ingin berminat untuk mendatangkan. Nggak bisa. Kalau dikirim nggak bisa. Indonesia masih MFD tadi ya. MFD itu. Kalau ini Pak, pemasaran di dalam negeri nih. Iya. Ini kan full blood nih Pak. Iya. Rata-rata per bulan yang dikeluarkan dari kandang sini sampai berapa? Ya ada aja lah. Alhamdulillah. Ini rahasia. Enggak, kalau rahasia. Iya. Alhamdulillah ada ya. Ada aja lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang ya mereka dibutuhkan, genetik yang bagus itu dibutuhkan. Dan ada ini mas, ada kondisi yang agak berbeda. Teman-teman peternak kita hari ini dengan 3 bulan, 4 bulan yang lalu itu agak berbeda. Dulu Dorper itu ya mereka asal blackhead. Iya benar. Pokoknya ada Dorper blackhead, ada sertifikat segini, dan selalu nanya bobot. Bobot berapa? Nah, hari ini sudah enggak mereka. Mereka udah mainnya udah ke kualitas. Hampir semua ya 99,9% yang
kontak ke Dorper Prime ini, kontak ke saya itu, mereka udah nanya ini grade-nya yang gimana, type 3 ada nggak, type 4 ada nggak, type 5 gimana, udah mereka gitu, double muscle nggak, udah begitu Mas. Kalau dulu kan cuman yang penting berat, bobot ini itu aja gitu. Ini udah ada lompatan luar biasa nih ke karakter peternak domba pedaging khususnya Dorper gitu di Indo. Jauh Mas, udah beda. Mereka sekarang udah tahu ya bahwa Dorper yang bagus itu yang begini. Udah tahu gitu. Body frame-nya yang long body, ramnya, pantatnya double muscle, head-nya, kepala yang begini, leher yang begini, udah tahu mereka sekarang. Oke. Ya karena kecepatan ini ya informasi dan itu bagus menurut saya. Saya bagus, harus begitu. Karena nggak semua Dorper itu benar. Oh gitu ya? Iya, sama kayak manusia. Nggak semua Dorper itu benar. Kita harus bisa memilah dan memilih Dorper yang benar itu kayak gimana. Jantan maupun betina. Oke, Pak. Tadi kalau disebutkan bahwasanya Dorper itu ada grade-grade-nya ya? Ada gradingnya. Ada grade-grade-nya. Dan tidak tergantung dengan bobot. Artinya bobot itu bukan pedoman. Bukan pedoman di dalam kita memilih Dorper. Di dalam kita menggrading, dalam kita menilai Dorper ini bagus atau enggak itu bobot itu dinafikan. Karena otomatis Mas. Otomatis kalau dia itu sudah spesifikasinya itu sudah terpenuhi semua, otomatis bobot itu akan pasti bagus. Oke. Gitu. Oke, nah itu tadi kawan-kawan pemahaman terkait dengan domba Dorper full blood ya. Jadi silahkan teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, silahkan ketik aja di kolom komentar. Kita nggak bahas masalah harga ya. Nanti kalau masalah harga langsung saja kontak-kontak ke Pak Haji Aguan ya. Karena ini kalau harga di luar channel saya nih. Seperti itu. Baik, ini saya rasa cukup Pak Aguan. Mudah-mudahan ke depan saya bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan juga masih bisa terus menjalin silaturahmi. Kita nyuwun ilmunya ke beliau seperti itu. Baik. Seadanya aja gitu. Seadanya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan saya juga alhamdulillah sudah dikasih waktu bertemu dan juga sharing ilmu ke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses ya. Amin. Terima kasih.